Oke, halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun pengen share ada dua informasi lah ya, yang sangat berlawanan. Oke, mungkin di antara beberapa pioners sudah ada tahu soal ini ya, yaitu soal adanya mungkin entah itu panitia konsensus, entah pikor tim yang tanda kutip ya main kode-kodean di sini. Sangat aneh kalau mau dikatakan, sementara ini adalah acara yang super spektakuler, tapi kok bisa-bisanya gitu kan, bisa pioner lihat di sini betul-betul dan gak logis banget. Dr. Nicholas Kokalis cuma yang tidak mendapatkan meja. Secara kan ya, masa sih panitianya lupa kan gitu. Nah, beredarnya kabar seperti ini ya, itu langsung rame dibicarakan khususnya oleh halayak atau komunitas GCP ya. Karena apa? Karena ternyata gitu kan, ini menjadi sebuah kode yang membentuk angka-angka dan itu tepat jatuhnya di GCP 314159 dolar. Oke. Nah, Mang Adun ambilkan ini dari salah seorang pioners ya tentunya, atau mungkin gitu kan, tapi nggak mungkin kalau bukan pioner sih, karena beliau update seperti itu. Ini dari Jewelski ya, itu Maxwell Alosa. Nah, ini di sini bisa pioner lihat ya, beliau membalas komentar atau ada di komentarnya Pak Dimas ya Nawawi seperti itu. Nah, di sini para pioner yang terkasih, banyak sekali informasi yang disampaikan. Namun hanya para pioner yang bijaksana yang melihat tanda-tanda halus. Di sini beliau mengatakan tanda-tandanya adalah ya 3 table atau meja ya. 1, Kokalis tidak memiliki meja. 4, pria di panel. Terus 1 wanita di panel, terus 5 panelis ya, atau di sini ada 5 orang yang ada di panel tersebut, dan 9 itu konsensus memiliki 9 huruf yang jika diurut yaitu menjadi 314159. Oke, 3 meja, hanya 1 Dr. Nicholas Kokalis yang tidak memiliki meja, dan 4 pria memang di sini bisa kita lihat ya di panel tersebut, dan hanya 1 wanita di panel tersebut, dan yang kelimanya itu ya 5 panelis ini ya, dan konsensus itu memiliki 9 huruf yang jatuhnya jadi 314159. Oke, marilah kita bersabar saat pikor tim melakukan tugasnya. Oke, ngetik GCP di situ. Tapi di sini ada yang ingin Mang Adun sampaikan, kita ngobrol saja di sini ya. Jadi toh ya pasti mungkin ada yang mengatakan ya nantinya itu, wah itu mah cocok logi ya kan, ada mungkin, tidak masalah, silahkan ya kalau mau berspekulasi atau berasumsi. Tapi yang Mang Adun perhatikan, kok anehnya itu, masa sih kalau memang ini sebuah kebetulan atau sesuatu yang sampai tidak sengaja maupun secara dengan sengaja itu akan tetap memunculkan spekulasi gitu. Secara ini kan sekelas Dr. Nicholas Kokalis ya, yang waktu kemarin bahkan dikabarkan itu sponsor utamanya gitu. Itu sampai malah beliau yang kena, nggak dapat meja gitu kan. Apakah ini memang rencana dari pikor tim? Karena mungkin misalkan Dr. Nicholas Kokalis ini tahu, oh ya buat nih dirancang atau dikonsepkan dengan beberapa orang di sini ya, yang kalau dijumlahkan itu ada 4 pria, 1 wanita, dan 5 panelis ya kan, itu di acara konsensus.
Gimana kalau misalkan gue sekalian aja nih nggak minta meja gitu kan. Sehingga muncullah 314159. Bisa. Karena apa? Karena Picor Team kan kita tahu sering banget main kode-kodean. Yang pertama itu. Tapi yang lebih nggak logis lagi, kalau misalkan justru ini muncul atau ide ini tercipta dari panitianya, kan bener-bener di luar nalar ya itu. Karena apa? Kita tahu ratusan perusahaan besar gitu kan, ribuan CEO itu atau ribuan anggota yang hadir di situ, secara acaranya saja sampai 3 hari ya itu. Wah, ini memunculkan banyak banget akhirnya rumor tentang GCP 314159. Oke. Nah, 2 artikel itu yang pertama, dan yang kedua ini Mang Adun Pioner perlu tahu ya. Ini Mang Adun sudah membuatkan video sebelumnya ya. Ini kan Mang Adun buat malam ya. Jam berapa nih? Jam 20.16 kan seperti itu ya. Terus Mang Adun sebetulnya udah lihat gitu bahwasanya ini tuh sudah Mang Adun buatkan videonya. Cuman emang di video yang ini sudah ya Mang Adun buatkan nih di sini nih. Mana yang tadi tuh? Ah, ini ya. Nih, udah Mang Adun buatkan 10 menitan lah ya gitu. Tapi itu ternyata Mang Adun salah style atau setting di rekam recorder menggunakan suara sistem, yang akhirnya gak jadi Mang Adun play. Wah, kok gak ada suaranya? Oh, suaranya bukan dari mikrofon. Kalau ini pakai mikrofon Mang Adun bisa muncul suara. Nih, Pioner bisa lihat ya di sini ya. Kita play. Nah, nggak ada suaranya. Nih, Mang Adun. Karena ini salah setting. Maksudnya gimana? Maksudnya gitu loh. Ini selalu ya Mang Adun, mungkin Pioner yang lama udah paham banget ya dengan ya ada saja keanehan yang terjadi seperti itu. Mang Adun tidak merencanakan, tapi bisa Pioner lihat di sini. Yang tadi Mang Adun katakan bahwasanya itu terjadi keanehan ya. Karena setelah Mang Adun itu nge-share apa membuat video yang tadi, Mang Adun tuh nge-share ya gitu loh, apa artikel dari Dorisin seperti itu. Bukan ini, kita masuk ke Dorisin ya, atau di channel Mang Adun sudah Mang Adun bagikan di sini. Nah, bisa Pioner lihat ya di sini. Ini artikel yang sangat berlawanan dengan artikel yang barusan rame dibicarakan di komunitas GCP 314159. Oke, Mang Adun udah sempat tadi baca ya sedikit. Jadi Pioner juga perlu tahu apa sih yang menyebabkan berlawanannya itu, gitu kan. Oke, kita sama-sama simak ya. Dan ini artikel dibuat bukan oleh Dorisin bahkan seperti itu, cuman beliau membagikannya. Nih, dibuatnya oleh ini ya orangnya. Ini wakil direktur eksekutif tim inti GCP di Tiongkok Raya, Hong Xuan R. 19 Mei maksudnya 2025. Apa isinya? Yuk kita sama-sama baca ya. Di sini nih, nah, tolong dengarkan aku, kata siapa? Miss Hong Xuan ya. Tolong dengarkan aku, katanya. Hukum teratai Yipi. Jadi beliau mengatakan hukum teratai, hukum yang terkenal dengan filosofi yang mendalam ini juga dikenal sebagai hukum teratai 30 hari. Hukum ini menggambarkan sebuah teratai di kolam yang mekar 2 kali lipat setiap hari. Pada hari ke-30, teratai akan mekar di seluruh kolam. Yang tidak terduga adalah ketika teratai di kolam mekar hingga setengahnya. Itu bukan hari ke-15, tetapi hari ke-29. Nah, ini Mang Adun jujur ya agak merinding. Nggak apa-apa, perlu Mang Adun jelaskan di sini. Jadi yang seharusnya teratai itu 2 kali lipat ya, seharusnya kan pas tanggal 29 itu kan harusnya sudah memenuhi. Tapi kok ini kenapa pas tanggal 29 ini malah baru hanya dari setengah kolam saja. Nah, ini berarti bahwa skala teratai yang mekar pada hari terakhir setara dengan jumlah
29 hari sebelumnya. Artinya teratai tadi itu skalanya diprediksikan salah ngitung ya, gitu loh. Yang sudah harusnya itu mekar 2 kali lipat setiap harinya, ternyata itu tidak terjadi, gitu loh. Setengahnya itu tidak terjadi di tanggal 15, tapi terjadi di tanggal 29. Sehingga pas tanggal 30 langsung dah, gitu loh, satu kolam penuh. Oke. Nah, di sini hukum ini secara mendalam mengungkapkan pentingnya akumulasi, kegigihan, dan penekanan pada proses. Keberhasilan tidak pernah tercapai dalam semalam. Akumulasi yang tampak lambat pada tahap awal sebenarnya mengumpulkan kekuatan untuk ledakan terakhir. Pada saat kritis mendekati keberhasilan, hanya dengan berpegang teguh pada keyakinan, lompatan kualitatif dapat diawali, dan upaya pada setiap tahap adalah landasan yang sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai spekulasi tentang konferensi Toronto telah datang bagai air pasang. Nah, yang tadi itu contohnya salah satunya ya, gitu loh. Dan citra Dr. Nicholas Kokalis telah diberikan imajinasi yang tak terhitung jumlahnya, dari pendaratan cangkir air hingga pengaturan tempat duduk di pertemuan tersebut. Yang tadi itu ya, semua jenis ide-ide hebat telah muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Namun sangat disayangkan bahwa di balik diskusi yang bising ini, ya kan, ini Huang Suer tadi, siapa namanya, Hong Suar maksudnya, itu mengatakan bising ya. Sangat disayangkan katanya itu loh. Karena apa? Ya karena justru gitu loh, dengan adanya hal semacam ini jadi riuh, rame. Ini secara Mengadun apa ya, di sini perlu perjelas itu secara konteks. Padahal kalau menurut Mengadun loh ya, menurut pribadi Mengadun, nggak ada yang salah. Tuh itu GCP juga yang digembar-gemborkan gitu. Tapi ternyata beliau ini, Hong Suar nih, sangat peka kalau Mengadun katakan. Karena apa? Karena bisa menangkap lebih dalam dari fenomena ini. Maksudnya gimana, Mang? Kita lanjutkan bacanya ya. Jadi, namun sangat disayangkan bahwa di balik diskusi yang bising ini hanya sedikit orang yang memberikan perhatian mendalam pada isu-isu inti yang benar-benar menyangkut arah pengembangan P-Network dan bagaimana setiap pelopor dapat membantu proyek tersebut bergerak maju. Fenomena menaruh kereta di depan kuda ini tidak dapat membantu, tetapi membuat orang merasa sedikit konyol dan tidak berdaya. Maksudnya mungkin mengedepankan GCP-nya terus kan gitu kan. Nah, tapi lupa dengan inti gitu loh, inti dari permasalahan ini. Itu kan yang benar-benar menyangkut arah pengembangan P-Network. Oke. Nah, di sini beliau melanjutkan, melihat status perkembangan P-Network saat ini sedang berada pada tahap kritis, sama seperti beberapa hari terakhir sebelum bunga teratai mekar. Oke, kita tahu hitungan bunga teratai itu 2 kali lipat setiap harinya. Tapi kenapa ini terjadi setengah kolam sampai tanggal 29-nya itu baru setengah kolam? Ini yang menyebabkan Mengadun merinding kembali ya, gitu. Luar biasa banget ini. Selain kita juga mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang filosofi seperti itu ya, jadi sangat erat gitu loh. Jadi dihubungkan dengan P-Network itu jelas gambarannya seperti itu gitu loh. Nah, makanya dikatakan ini sama seperti beberapa hari terakhir sebelum bunga teratai mekar. Penuh harapan tetapi juga menghadapi tantangan. Sangat menggembirakan bahwa komunitas GCP di Tiongkok baru-baru ini secara aktif menanggapi inisiatif Dongfang Zilian, pendiri gerakan GCP Global, mengambil 2 uang kopi untuk membeli kembali koin Pi di bursa.
Tindakan ini telah menerima dukungan antusias dan publisitas aktif dari mayoritas teman Pi. Semua orang bekerja sama untuk berkontribusi pada pengembangan Pi Network. Namun sangat kontras, beberapa teman Pi tenggelam dalam pusara berita membosankan yang menggembar-gemborkan. Diskusi yang tidak memiliki nilai praktis ini tidak hanya gagal untuk mempromosikan kemajuan substantif Pi Network, tetapi juga mengalihkan perhatian semua orang. Nah, ini yang tadi Mang Adun katakan sangat aneh terjadi. Mang Adun sudah buat video ya kan, durasinya 10 menit gitu. Tapi setelah Mang Adun mau publikasikan ke Pioneer, seperti ketahan sebelum adanya Mang Adun melihat postingan yang satu ini. Karena apa? Yang hal semacam ini perlu diklarifikasi gitu loh. Justru di mana orang menggembar-gemborkan tentang kebisingan, berita tentang menggembar-gemborkan GCP, kita jangan terlalu fokus ke situnya. Oke, is okay misalkan dikatakan GCP menang, GCP sudah diumumkan tidak secara langsung misalkan dengan kode-kode tadi kepada dunia, tapi jangan lupa kita punya tujuan yang sangat jelas gitu loh, yang sangat inti, dan ini sumber gitu loh. Ini maksudnya itu bukan sumber ya, tapi ini loh arah yang sebenarnya itu loh, yaitu pergerakan Pioneers ya, ketimbang kebisingan yang tadi. Oke, jadi itu dikatakan mengalihkan perhatian semua orang. Nah, saat ini saatnya untuk bangun. Pengembangan Pi Network tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dan upaya setiap pelopor. Tanpa setidaknya 30% pelopor yang berpartisipasi aktif di dalamnya, kesulitan yang dihadapi oleh bursa saat ini akan sulit diselesaikan secara efektif. Kita berada di titik balik yang kritis. Hanya dengan meninggalkan kebisingan yang tidak relevan tersebut dan berfokus pada tugas-tugas inti. Ini maksudnya ya tadi tugas-tugas inti gitu loh. Jadi pengembang proyek kita dapat membantu Pi Network mewujudkan implementasi awal nilai GCP. Jadi bukan cuman menggembar-gemborkan saja, intinya seperti itu gitu ya. Nah, jadi kata beliau, mari kita gunakan hukum teratai sebagai panduan dan tindakan praktis sebagai dukungan untuk berusaha membalikkan situasi harga rendah saat ini di bursa dan menyambut momen terindah Pi GCP yang mekar seperti bunga teratai. Oke ya, jadi seperti itu. Kita intinya nih catatannya ya, Wakil Direktur Eksekutif Tim GCP di Tiongkok Raya Hong Suar 19 Mei 2025. Oke, jadi ini seperti itu ya. Ini Mang Adun tegaskan juga kepada Pioneers ya, bolehlah kita senang, bahagia, semangat seperti itu ya, tapi jangan pernah lupakan tugas-tugas inti gitu loh sebagai pioner sejati ya. Terus juga para pengembang seperti itu, komunitas GCP khususnya ya, yang mana ayo kolaborasi ya bersama-sama kita membangun Pi Network itu. Jadi Picor Team sudah bekerja keras, tapi kalau tanpa Pioneers ya Picor Team doang, apa Pi Network tidak akan sebesar seperti sekarang ini. Paham ya Pioneer ya? Oke, jadi seperti itu saja klarifikasi kalau mau dikatakan ya dalam video ini menyangkut kebisingan atau adanya isu-isu bahkan ide-ide itu ya yang dikatakan tadi seperti itu, tentang spekulasi munculnya 314159 misalkan ya, itu mungkin juga ramai dibicarakan. Nah, kita taruh itu dulu. Oke, kembali ke jalan untuk tetap bisa fokus membangun Pi Network bersama-sama. Oke ya Pioneer, jadi seperti itu. Nah, terima kasih buat yang udah stay selalu channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe, membagikan, yang nyimak juga ya. Itu Mang Adun tetap kita sama saling mendoakan ya.
pioner, pikor tim, semua dimanapun berada untuk sehat selalu, panjang umur ya, itu penting banget. Dan juga sama lancar rezekinya dan berkah, selamat dalam setiap urusannya, amin ya. Maulin pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penvok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.